Apakah kita harus perlu mengetahui akan warna darah itu? Sangat perlu sekali kita mengetahui. Kenapa sangat perlu kita mengetahui? Karena jika seorang wanita mengalami istihadah, mengetahui warna darah itu akan sangat sekali penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan kembalinya saya mendapatkan manfaat bagi kita semua ya. Sekarang saya akan membahas akan warna darah yang berbeda. Kebanyakan wanita mengira bahwa warna darah haid itu adalah warna merah saja. Sebetulnya tidak semua warna darah itu berwarna merah. Karena saya juga pernah menerangkan ya bahwa warna darah itu terbagi menjadi dua, darah qawi dan juga darah dhaif. Darah qawi itu adalah darah kuat yang warnanya itu lebih dominan ke warna hitam. Artinya warna merahnya lebih pekat sekali ke warna hitam. Sedangkan yang dikatakan darah dhaif itu adalah darah lemah, diantaranya ada yang berwarna merah gitu ya. Nah itu sudah termasuk darah dhaif, dan juga darah kecoklatan ataupun kekuningan, maka itu adalah darah dhaif. Nah, apakah kita harus perlu mengetahui akan warna darah itu? Sangat perlu sekali kita mengetahui. Kenapa sangat perlu kita mengetahui? Karena jika seorang wanita mengalami istihadah, mengetahui warna darah itu akan sangat sekali penting. Karena untuk mengetahui istihadah tidak hanya saja mengetahui dari ukuran waktunya saja, tetapi warna darahnya pun akan sangat berpengaruh membedakan apakah wanita tersebut sedang haid ataupun wanita tersebut sedang istihadah. Ya, seperti itu. Misalkan saya akan memberikan contoh. Misalkan seorang wanita haid itu kan normalnya biasanya 7 hari ya, 7 hari ataupun 6 hari ataupun paling banyaknya 8 hari lah. Kebanyakan sekali wanita yang normal haidnya seperti itu. Misalkan wanita tersebut mengeluarkan darah pada pada hari pertama dan hari kedua itu adalah coklat muda. Coklat muda ya. Kemudian pada tanggal 3 dan tanggal 4 wanita tersebut mengeluarkan darah berwarna merah hitam. Artinya hitam, mengeluarkan darah hitam. Karena kalau saya takut berpikir bahwa hitam hitam, sebenarnya tidak, maksudnya merah yang pekat, yang kuat ke hitamnya. Biasanya bersifatnya agak kental. Kemudian wanita tersebut mengeluarkan darah pada tanggal 5 sampai tanggal 6 itu hanya merah saja. Dan pada tanggal 7 sehingga berubah menjadi kayak blonde gitu ya, kayak kecoklatan, coklat yang pudar gitu ya. Misalkan berwarna coklat yang sudah agak memudar ya. Nah, maka ini di dalam 7 hari wanita tersebut mengeluarkan darah dengan warna darah yang berbeda-beda. Pada tanggal 1 sampai 2 coklat muda, 3, 4 merah hitam, 5, 6 merah, pada tanggal 7 coklat pudar, dan pada tanggal 8 itu bersih sama sekali tidak mengeluarkan darah. Maka ini dikatakan darah qawi ya, ini dikatakan darah qawi. Darah qawi ini adalah darah yang kuat. Darah kuat inilah yang menentukan wanita tersebut sedang mengalami haid. Dan ini dikatakan darah dhaif. Dhaif ini adalah darah yang lemah, dan ini juga dikatakan darah dhaif. Ini adalah darah yang lemah. Bagaimana ini ada darah qawi, ada darah dhaif? Dikarenakan haidnya itu 8 hari, melebihi dari 24 jam dan kurang dari 15 hari, otomatis wanita tersebut ini dikatakan semuanya, walaupun warna darah yang berbeda, ini dikatakan semuanya disebut mengeluarkan darah haid.
Yang warna coklat muda haid, merah hitam haid, merah haid, coklat muda pun ini dikatakan haid, ya. Karena melebihi dari 24 jam dan kurang dari 15 hari. Kemudian untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misalkan seorang wanita mengeluarkan darah cukup banyak sekali. Pada tanggal 1 sampai tanggal 2, pada tanggal 1 mengeluarkan warna coklat. Pada tanggal 2 mengeluarkan warna merah. Pada tanggal 3 mengeluarkan warna hitam. Coba bisa diperhatikan. Pada tanggal 1 wanita tersebut mengeluarkan warna coklat. Pada tanggal 2 wanita tersebut mengeluarkan warna merah. Dan pada tanggal 3 sampai pada tanggal 16 setiap harinya dominan warna darahnya itu merah ke hitam-hitaman, tetapi lebih dominan ke hitam. Jadi setiap harinya mengeluarkan darah cukup pekat sekali. Maka dikatakan darah apakah ini? Sedangkan kalau saya mau menghukumi darah haid, ini haidnya itu sudah melebihi 16 hari kan? Haidnya itu dari tanggal 1 sampai pada tanggal 16 hari. Jika saya menghukumi haid, maka ini tidak menghukumi haid karena melebihi dari 15 hari. Nah, dari sini kita bisa membawa, karena itulah kita harus mengetahui warna darah. Nah, barusan saya terangkan bahwa darah yang hitam itu adalah dikatakan darah qawi, darah kuat. Dan darah kuat ini adalah yang lebih dominan menentukan akan darah haid. Dan darah merah dan darah coklat ini adalah darah yang dhaif, artinya adalah darah yang lemah, yang bisa mengindikasikan bahwa ini adalah darah istihadah, ya, bahwa ini adalah darah istihadah. Nah, coba kita hitung, ada berapa harikah yang keluar berwarna hitam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari. Mengeluarkan darah warna hitam selama 14 hari berarti tidak melebihi dari 15 hari. Maka bisa dihukumi jika wanita tersebut seperti ini, bisa dihukumi bahwa yang 2 hari ini istihadah. Dan yang 14 hari ini bisa dikatakan ini adalah darah haid. Seperti itu. Ya. Karena itulah dari mulai sekarang kita tidak hanya harus perlu tahu hanya waktunya saja. Termasuk warna darah pun setiap kita maaf ke kamar mandi harus selalu memperhatikan warna darah yang keluar itu seperti apa, ya. Jika di contoh yang kedua ini masih belum paham, artinya yang belum paham tuh begini, karena tidak semua wanita itu apik lah. Apa itu apik ya? Berhati-hatilah. Artinya tidak semua wanita itu setiap dia haid itu saya selalu memperhatikan warnanya ataupun sifatnya ataupun baunya. Bahkan terkadang kan sekarang wanita tuh saya lupa ya, haid itu saya itu pada tanggal berapa, sekarang haid itu saya udah yang keberapa hari. Terkadang kan wanita pada kebanyakan pun lupa, jangankan mengetahui akan warnanya darah, dia haid berapa hari pun dia itu udah lupa, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua ini jika dirasakan masih bingung, maka terus saja nantikan video saya selanjutnya. Insya Allah pada video-video selanjutnya saya akan menerangkan bab istihadah yang lebih detail dan yang lebih terperinci lagi, ya. Karena di video ini masih termasuk ke dalam bab haid, belum termasuk ke dalam bab istihadah, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang bagi seorang wanita lebih berhati-hati, lebih apik lagi lah istilah nama ya, karena kan ini untuk berhubungan dengan ibadah. Karena kalau
kita berpikir bahwa ini adalah istihadah, jika wanita tersebut berpikir bahwa ini adalah darah haid, maksud saya ternyata ini darah istihadah, harusnya wanita tersebut sholat, wanita tersebut tidak sholat karena dia berpikir bahwa itu darah haid. Jadi ada fardu yang kita tinggalkan. Kalau dia berpikir bahwa saya ini adalah darah istihadah, ternyata wanita tersebut adalah darah haid, misalkan dia digauli oleh suaminya, maka nanti kan bisa hukumnya haram karena menggauli di dalam keadaan haid. Sedangkan wanita tersebut berpikir bahwa saya ini adalah sedang istihadah. Karena itu seorang wanita, siapa lagi kalau bukan oleh kita sendiri ya, suami tentu sulit kan untuk mengetahuinya. Jadi hanya kita yang lebih memahami akan masalah sekelumit tentang haid. Mudah-mudahan faham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.